Biden sahkan UU akan blokir TikTok di Amerika Serikat. Jakarta, CNN Indonesia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden resmi menandatangani undang-undang yang berpotensi melarang penggunaan TikTok di negaranya. Rabu 24 April 2024. Biden menandatangani UU pelanggaran TikTok ini setelah Kongres Amerika Serikat meloloskan RUU tersebut pekan ini sebagai bagian dari paket bantuan luar negeri untuk Israel dan Ukraina. Alasannya, TikTok dikhawatirkan membahayakan keamanan nasional Amerika Serikat jika masih di bawah naungan ByteDance. Sebab, Undang-Undang Intelijen Nasional China tahun 2017 mewajibkan organisasi dan warga negara untuk mendukung, membantu, dan bekerja sama dengan pekerjaan intelijen negara. Pada case ini memang dinilai TikTok ini membahayakan bagi beberapa negara karena takutnya ada kebocoran informasi atau data-data negara yang akan didapatkan oleh pihak China. Tentu saja ini masih didiskusikan lebih lanjut, kira-kira ini benar-benar akan diblokir atau tidak. Dan bagaimana nasib di Indonesia? Apalagi kalau di Indonesia sendiri ada TikTok dan TikTok Shop, yang dimana TikTok Shop sendiri juga lagi banyak kasus atau mungkin berita-berita yang memungkinkan bahwa TikTok Shop ini akan ditutup. Jadi bagaimana nasib TikTok ke depannya? Mendak jawab seperti ini. Kementerian Perdagangan atau Kemendak akan memanggil pihak TikTok dan Tokopedia setelah masa percobaan pembukaan TikTok Shop berakhir pada April 2024. Hal ini disampaikan Menteri Perdagangan Mendak Zulkifli Hasan dalam konversi pers capaian kinerja 2023 dan Outlook Perdagangan 2024. Jakarta, Kamis 4 Januari 2024. Diketahui TikTok bekerjasama dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk atau kita sebut juga dengan Goto, resmi menghadirkan kembali TikTok Shop pada Selasa 12/12/2023 atau 12 Desember 2023. Lalu yang bertepatan dengan Hari Belanja Online Nasional atau kita sebut juga dengan Harbolnas 12/12. Namun menurut Teten Mas Duki, TikTok Shop masih melanggar aturan. Adanya indikasi pelanggaran Peraturan Menteri Perdagangan Permendak nomor 31 tahun 2023 oleh TikTok. Hal ini terkait beroperasinya kembali TikTok Shop setelah bekerja sama dengan Tokopedia sejak Harbolnas Selasa 12 Desember 2023 lalu. Mereka masih berjualan di media sosialnya, seharusnya tidak boleh. Secara regulasi ini dilarang bahwa media sosial adalah platform komunikasi, sedangkan TikTok melakukan transaksi. Kalau bicara soal platform kolaborasi TikTok, Tokopedia harusnya platform transaksi jual beli di Tokopedia karena yang sudah punya izin PPMSE itu Tokopedia, ungkap Fikri. Jadi bagaimana nasib TikTok Shop di Indonesia? Jujur kalau gue lihat beritanya, sampai hari ini masih belum diketahui gimana nasib TikTok dan TikTok Shop. Lebih tepatnya TikTok Shop ya, di Indonesia. Namun kalau TikToknya sendiri, itu kayaknya sih aman-aman aja kalau di Indonesia ya. Cuma kalau TikTok Shop sendiri ini masih abu-abu ya. Ketika video ini dibuat, ini udah 30 April 2024. Harusnya dalam waktu dekat bakal ada berita-berita baru mengenai ini kira-kira TikTok Shop jadi dibuka resmi atau gimana nih. Sedangkan katanya memang masih ada indikasi pelanggaran di mana TikTok Shop dan Tokopedia masih belum ada perbedaan. Cuman tulisan aja namanya support atau by Tokopedia. Jadi kayak masih di TikToknya. Cuman kita lihat ya ke depannya seperti apa. Namun gue tahu banget di mana banyak UMKM atau mungkin content creator atau mungkin affiliate yang hidup dari TikTok. Gue sendiri pun pribadi adalah content creator dan juga seller di TikTok Shop. Namun saat ini memang gue belum affiliate, tapi gue content creator dan seller di TikTok Shop. Jadi dari segi content creator gue juga mendapatkan feedback yang positif, di mana gue dapetin views, dapetin branding yang drive ke YouTube gue. Dari Instagram gue juga jadi naik. Kemudian dari segi sellernya juga gue jualan di TikTok Shop. Gue juga membantu UMKM yang jualan di TikTok Shop, yang jualan dari via live shopping, ShopTap, dan sebagainya, maupun penjualan lewat video. Namun kalau misalnya TikTok Shop sampai ditutup, ya ini cukup mengecewakan ya. Karena menurut gue pribadi ya, TikTok cukup membantu kok untuk di Indonesia. Tentu saja gue berharap juga TikTok ya ketika nanti memang mendapatkan persetujuan izin, gue juga berharap jangan sampai ini merugikan negara Indonesia dan jangan sampai merugikan UMKM di Indonesia. Jangan sampai terlalu mensupport barang-barang luar, adanya indikasi perang-perangan harga atau memonopoli pasar di Indonesia. Gue berharap tetap support UMKM, tetap support
orang-orang yang mencoba berjualan di TikTok Shop di Indonesia, kemudian ya support brand-brand lokal, dan tidak ada indikasi kecurangan-kecurangan seperti subsidi-subsidi yang terlalu berlebihan. Kemudian juga jangan sampai pelan-pelan produk di Indonesia dimonopoli dan diimpornya dari produk luar. Ya ini kan jadinya nggak fair ya teman-teman ya. Namun kalau misalnya menurut kalian pribadi, gimana nasib TikTok ke depannya, terutama di negara Indonesia? Kira-kira kalian setuju gak kalau misalnya TikTok ini tetap ada dan nanti akan diblokir atau tidak lah intinya? Gue tau banget dimana TikTok ini, ya terutama yang TikTok Shop ya, ini banyak pro dan kontra. Ada yang setuju ditutup, ada yang tidak setuju ini ditutup. Silahkan tulis di kolom komentar menurut kalian, tanggapan kalian gimana soal TikTok di Indonesia, terutama TikTok Shop buat kalian para seller atau affiliate atau content creator lah ya. Oke guys, segitu aja pembahasan kali ini. Nanti mungkin akan gue update lagi berita-beritanya lebih lanjut kalau misalnya sudah ada update-update ya. Sekali lagi gue ucapkan terima kasih buat teman-teman di sini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan-pertanyaan juga silahkan komen aja. Atau mungkin ada opini, atau mungkin ada request video juga boleh tulis di kolom komentar. Nanti akan gue baca. Kalau misalnya memang gue bisa balas lewat reply, akan gue balas lewat reply. Tapi kalau misalnya nggak bisa gue balas lewat reply, gue akan buatin videonya khusus untuk pertanyaan dari kalian. Sekali lagi ucapkan terima kasih buat teman di sini. Jangan lupa untuk nonton video gue yang lain, karena Rio Gandhi di sini, channel ini itu membahas mengenai tips and trick soal mendapatkan cuan di era digital dari segi content creator, jadi YouTuber, kemudian jadi pembisnis online, tips and triknya dan sebagainya. Oke guys, sekali lagi ucapkan terima kasih. Rio Gandhi, peace out.